Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta yang berpartisipasi pada webinar Business Skincare Modal Kecil. Perkenalkan, saya Rina yang akan menjadi MC pada webinar hari ini. Sebelum kami memulai webinar ini, kami ingin menginformasikan bahwa mikrofon dan video peserta telah kami nonaktifkan. Jika Anda memiliki pertanyaan untuk para pembicara, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui Q&A box yang tertera pada layar Anda. Jika terdapat gangguan pada internet selama webinar berlangsung, mohon menunggu dan silakan masuk kembali ke link webinar. Sebelum memulai webinar, izinkan saya membacakan agenda acara pagi hari ini. Welcoming dan ketentuan giveaway program oleh MC, pembukaan oleh moderator, Ibu Reni Novitasari, selaku Product Manager PT Immortal Cosmedica Indonesia. Presentasi pertama oleh Bapak Arif Sumartono, selaku Direktur PT Juara Kreatif Indonesia, dengan topik tinjauan besaran kapital dalam menjalankan bisnis skincare. Presentasi kedua oleh Bapak Erlangga, selaku Digital Marketing Manager PT Juara Kreatif Indonesia, dengan topik Digital Marketing Penunjang Bisnis dengan Modal Kecil. Presentasi ketiga oleh Ibu Indira Shanti, selaku R&D Deputy Director Immortal Group, dengan topik Skincare Berkualitas. Sesi tanya-jawab, kalimat penutup oleh moderator, ketentuan giveaway program, penutupan. Berikutnya, kami akan putarkan video pameran Cosmo Beauty Indonesia 2019. Dari beauty company namanya Makeupan. Jadi aku datang hari ini ke sini karena pengen melihat banyak banget booth-booth tentang mereka yang nge-supply pembuatan barang-barang yang terkait sama jasa kecantikan, kayak misalnya untuk produk-produk salon ataupun produk-produk make up yang pastinya tuh berkaitan sama bisnis aku. Ini hari pertama saya di sini, cukup beragam juga pemain-pemain di industri ini. Jadi saya bisa tahu sebelum saya menelusuri lebih lagi. Saya di sini sebagai trainer director dari Laser Lash. Laser Lash ini bergerak di bidang eyelash extension dan juga lash filler yang baru diadakan di Indonesia. Kami memberikan supply dan juga academy untuk para salon owners mengembangkan bisnis mereka. Actually, we joined the CBI in Vietnam in spring, and it was really good, and our booth was so popular. And your CBI team, I still remember that Mr. Gary was really good and helped us a lot. And this time, we are so excited to understand the Indonesian market. Saya mengucapkan selamat kepada Cosmo Beauty Indonesia, di mana untuk tahun ini penyelenggaraannya jauh lebih ramai, peserta stand-nya juga lebih banyak, dan tentunya tahun ini lebih sukses daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Demikian video singkat Cosmo Beauty Indonesia.
Selanjutnya, kami akan memutarkan video company profile dari PT Juara Kreatif Indonesia dan dilanjutkan dengan video company profile dari PT Immortal Cosmedica Indonesia. Demikian video company profile dari PT Juara Kreatif Indonesia dan PT Immortal Cosmedica Indonesia. Webinar hari ini disponsori oleh PT Juara Kreatif Indonesia dan PT Immortal Cosmedica Indonesia. Sebelum memulai webinar, kami ingin menginformasikan bahwa akan ada giveaway dari PT Juara Kreatif Indonesia dan PT Immortal Cosmedica Indonesia untuk para peserta webinar. Akan ada hadiah menarik, 2 macam produk voucher untuk pembelian produk dari Amaranthine Signature dan Terra Natura untuk seluruh peserta webinar hari ini. Ketentuan untuk peserta webinar yang ingin mendapatkan hadiah produk voucher tersebut, diantaranya 1, harus memfollow akun Instagram yang tertera pada layar Anda, @cosmobeautyindonesia, @juarakreatif.id, @immortal.id.official, @amarantineindonesia, dan @terranatura.official. 2, e-voucher dan ketentuan penggunaan masing-masing produk voucher akan dikirimkan dan diinformasikan langsung oleh masing-masing admin Instagram @amarantineindonesia dan @terranatura.official melalui DM Instagram. Selanjutnya, webinar hari ini akan dipandu oleh Ibu Reni Novitasari, selaku Product Manager PT Immortal Cosmedica Indonesia sebagai moderator. Kepada Ibu Reni, untuk waktu dan tempat saya silakan. Baik, selamat pagi dan selamat datang kepada para peserta webinar Cosmobiot dengan Juara Kreatif Indonesia dan Immortal Group. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat,
walafiat. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Reni Novitasari dari Immortal Group yang akan memandu acara webinar kali ini dan sebagai moderator dengan tema kali ini yaitu bisnis modal kecil. Sebelum kita masuk ke acara webinar inti, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa setiap peserta berhak mendapatkan 2 voucher sekaligus senilai Rp50.000 dari Terra Natura dan Amarantin. Dan berharap memfollow akun Instagram @amarantin.official, @terranatura.official, lalu @juarakreatif.id, dan @immortalgroup. Baik. Lalu bisa mengirimkan dengan masing-masing screenshot dan dikirimkan melalui DM ke masing-masing Instagram. Baik. Selanjutnya kita akan membahas atau berdiskusi mengenai bisnis skincare modal kecil. Mungkin dari sebagian ataupun para peserta webinar kali ini ingin berbisnis tapi masih bingung bagaimana caranya ataupun masih khawatir mengenai modal usahanya apakah harus besar seperti itu. Nah, kita akan bahas dan berdiskusi dengan para ekspertis kali ini, yaitu ada Bapak Arif Sumartono selaku Direktur JKI atau Juara Kreatif Indonesia, lalu ada Bapak Erlangga selaku Digital Marketing Manager Juara Kreatif Indonesia, dan ada Ibu Indra Santi selaku Deputy Director R&D dari Immortal Group. Baik. Kira-kira untuk skincare ini menurut Pak Arif bagaimana Pak? Apakah memang peluangnya masih sangat besar ataupun dari kapital yang ada riset di pasar seperti apa begitu Pak? Iya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti kita coba detailkan pada saat pemaparan baik dari saya ataupun dari narasumber yang lain. Kalau kita lihat bersama bahwasannya peluang yang ada untuk bisnis di skincare ini memang masih sangat terbuka. Masih sangat-sangat terbuka ya, meskipun banyak sekali merek-merek baru yang bermunculan, akan tetapi opportunity-nya juga masih sangat lebar, sangat luas ya, tergantung bagaimana dari brand owner memanfaatkan setiap peluang tersebut. Jadi ya menurut saya pribadi nggak ada salahnya kalau misal kita memberanikan diri untuk masuk dan berkecimpung di dalam industri ataupun bisnis ini. Itu Reni ya. Apalagi dengan banyak kita ketahui bahwa banyak produk skincare lokal yang cukup bersaing ya Pak. Banyak, dengan ke banyak sekali. Seperti Paris Fashion Week dan seperti itu ya Pak. Iya. Banyak halnya. Baik, selanjutnya kita untuk lebih jelasnya kami akan masuk ke acara inti, yaitu dengan pembicara pertama webinar kali ini adalah Bapak Arif Sumartono selaku Director dari PT Juara Kreatif Indonesia. Beliau telah berpengalaman selama belasan tahun di dunia marketing kosmetik. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Arif akan menyampaikan materi mengenai besaran kapital dalam menjalankan bisnis skincare. Tentunya penting bagi setiap para pebisnis yang ingin memulai berbisnis skincare dengan modal yang mungkin cukup terbatas, dan kita harus mengetahui bagaimana peluang ataupun riset dari pasar yang ada saat ini. Seperti itu. Pada Bapak Arif, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Cosmobiot. Jadi dalam kesempatan pagi hari ini, saya mewakili PT Juara Kreatif Indonesia ingin coba memaparkan sharing ya terkait dengan bisnis di dalam dunia skincare seperti itu ya. Kali ini kita akan coba membahas terkait dengan tinjauan besaran kapital ya. Jadi kapital itu nanti atau funding itu nanti akan digunakan untuk apa saja sebenarnya sih. Kemudian skalanya juga menjadi seperti apa, nanti kita akan coba masuk secara lebih spesifik di dalam slide yang sudah kami coba susun seperti itu. Materi kita pagi hari ini akan menyinggung terkait dengan bagaimana pertumbuhan bisnis skincare sendiri di Indonesia, kemudian peluang dan juga potensi bisnis skincare terutama di Indonesia ya, dan yang terakhir terkait dengan kapital ataupun funding dari bisnis skincare itu sendiri ya. Kalau kita lihat
data dari tahun 2005 sampai dengan 2019 seperti itu ya dari Euromonitor bahwasanya market skincare di Indonesia masih terus bertumbuh ya meskipun ada masa pandemi dan saat sekarang kita sudah mulai berangsur-angsur membaik seperti itu ya. Demand terhadap kosmetik ataupun skincare terus meningkat ya. Kalau kita lihat dari data yang ada di tahun 2019 besar 6,03 miliar US dollar, kemudian di tahun 2021 7,45 miliar US dollar dan diprediksi tahun 2022 adalah 8,46 miliar US dollar. Jadi pertumbuhannya cukup signifikan ya. Mungkin di atas 15% seperti itu di tahun 2022 ini dari sisi forecastingnya dan ini bukan hanya untuk skincare yang istilahnya kalau kemarin kan selama masa pandemi 2 tahun praktis dekoratif itu agak sedikit terkendala ya karena pemakaian atau penggunaan dekoratif mulai dari powder, foundation, lip cream memang agak sedikit berkurang karena kebanyakan dari kita diwajibkan untuk menggunakan masker ya dan pertemuan ataupun meeting yang dilakukan secara offline pun juga masih terbatas sehingga terutama wanita ya agak sedikit mengurangi sisi belanja untuk dekoratif tapi untuk skincare sangat luar biasa ya terus bertumbuh karena memang aksesnya menjadi lebih mudah hanya dengan sekali pencet konfirmasi kemudian memilih terkait pengiriman ya sudah besok datang bisa, instan hari ini bisa tanpa harus repot-repot kita mencari seperti itu ya, ataupun mengutak-atik di offline store dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, potensinya masih sangat luar biasa ya dari sisi forecast-nya untuk di tahun 2022 di Indonesia, angkanya sangat banyak seperti itu. Ini kalau misal kita pakai untuk beli sunscreen banyak banget ya Bu. Bisa untuk berapa RT kira-kira ya Bu nantinya ya. Baik. Nah, secara lebih spesifik kalau kita melihat jumlah penduduk Indonesia di tahun 2022 seperti yang disampaikan dalam screen, totalnya adalah hampir 278 juta jiwa. Seperti itu dengan komposisi perempuan 49% ya, laki-lakinya 50% seperti itu dengan usia rata-rata 30 tahun. Jadi ini adalah usia yang produktif dan cukup konsumtif ya untuk menggunakan skincare. Jadi artinya sangat-sangatlah terbuka. Jadi kita nggak usah takut terkait dengan banyak sekali brand, banyak sekali merek baru yang muncul, kemudian hanya setahun 2 tahun hilang. Yang kita inginkan adalah long term bisnis pastinya. Ya, bagaimana kita membangun fondasi dari brand tersebut? Bagaimana kita berupaya membangun satu uniqueness selling point yang akhirnya yang menjadikan identitas tersendiri bagi produk yang kita miliki, diferensiasi, ya, sehingga mempunyai nilai jual, mempunyai daya tarik tersendiri ya, sehingga masyarakat ataupun target market kita betul-betul bisa terkunci ya dan menjadi loyal customer kita. Itu pun juga kembali lagi bagaimana upaya kita dalam membangun brand image yang kita miliki seperti itu. Kemudian ada beberapa informasi lagi yang lain yang terkait dengan potensi dan peluang. Yang pertama terkait dengan target pasar yang luas ya. Jadi tadi sampaikan terkait dengan jumlah penduduk Indonesia di tahun 2022, jadi itu angkanya memang sangat besar. Makanya kenapa cukup banyak brand dari luar yang masuk ke Indonesia dan mereka survive. Banyak sekali brand-brand dari entah itu Asia, Korea, dan seterusnya, kemudian Eropa,
kemudian Amerika, dan seterusnya. Karena memang Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor 3 atau nomor 4 terbesar di dunia, sehingga orang berbondong-bondong. Apalagi saat sekarang pertumbuhan ekonomi sangat mendukung, dan paparan dari edukasi yang dilakukan baik oleh influencer, selebgram, medical expertise seperti itu menjadikan awareness terhadap kesehatan kulit semakin meningkat dan berdampak terhadap peningkatan ya permintaan terhadap ataupun permintaan dari skincare itu sendiri ya. Banyak konsep-konsep yang baru yang nanti mungkin akan disampaikan juga oleh Bu Santi ya selaku expertnya seperti itu. Kita juga pernah berdiskusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan konsep dari si produk yang mungkin akan kita kembangkan seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah tingkat permintaan yang tinggi. Jadi semakin banyak produk seperti itu yang ada di market dengan beragam harga ya, mulai dari yang bahkan ada yang menjual hanya 25.000 serum seperti itu. Ada marketnya, ada memang yang membeli, tapi banyak juga yang serum itu ratusan ribu dan survive, masing-masing mempunyai unique selling point seperti itu. Jadinya ini yang perlu diperhatikan ya, harga sebenarnya bukan menjadi satu masalah meskipun ada beberapa yang cukup concern dengan harga. Ada beberapa perbedaan ataupun karakter juga dari perilaku konsumen yang ada di Indonesia seperti itu. Pada saat dia sudah comfort dengan brand yang digunakan seperti itu, biasanya mereka akan susah untuk beralih. Nah ini yang perlu diperhatikan juga, upaya yang dilakukan supaya terbentuk bonding antara brand dengan customer ataupun end user seperti itu, dengan tujuan ya supaya mengikat, dia nggak kemana-mana dan loyal sebagai end user untuk produk kita. Apalagi kalau misal kita launch new product seperti itu, kita memberikan privilege tersendiri bagi yang bersangkutan, customer yang bersangkutan, akan muncul satu rasa bangga. Oh, ternyata saya mendapatkan apresiasi dari brand yang sama ini saya gunakan bertahun-tahun misalnya seperti itu. Ya. Kemudian peluang yang lainnya adalah bahwasanya produk skincare ini sendiri adalah bukan produk musiman ya. Jadi bukan momen tertentu ataupun apa, karena memang produk skincare sudah menjadi bahkan kebutuhan primer kalau udah bilang ya Bu. Saat sekarang iya sangat rutin dan memang harus digunakan. Kalau misalnya nggak menggunakan produk skincare bukan ketergantungan, tapi merasa ada yang kurang pede lah ya, seperti itu, kurang pede ataupun oh kayaknya kalau malam hari nggak pakai moisturizer, serum ataupun apa, nah kayaknya ada yang ritualnya kurang pada saat malam hari. Nah ini yang perlu diperhatikan juga seperti itu bagi para brand owner, sehingga hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil bisa kita manfaatkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah peluang yang lainnya adalah banyak metode bisnis seperti itu, ya. Banyak cara yang bisa kita gunakan, bisa kita masuk ke dalam bisnis ini bahkan tanpa modal awal. Ini mungkin maksudnya adalah ketika kita masih belum begitu pede mempunyai brand sendiri seperti itu, kita bisa menjadi bagian dari brand yang sudah ada. Biasanya kan mereka memberikan penawaran tanpa modal, tanpa apa begitu, 100% bisa dibantu sampai dengan sukses seperti itu. Nah, seharusnya mindset yang ada di kita itu, kita sudah beranjak dari hal yang seperti itu. Ya, akan tetapi banyak orang yang akhirnya memanfaatkan peluang offering dari brand-brand yang ada di Indonesia, karena cukup banyak juga yang dengan metode distributorship, kemudian agent dan reseller seperti itu yang dimanfaatkan, dan banyak sekali success story yang muncul dari sana. Ini yang perlu diperhatikan juga pada saat
kita nanti akan memulai bisnis skincare ini, metode distribusi apa yang kita akan gunakan, yang akan kita aplikasikan seperti itu. Nah, kita masuk ke kapital ataupun funding dari bisnis skincare itu sendiri. Di sini saya coba membagi menjadi 3 kategori, yang small, kemudian yang medium, dan juga large. Nanti kita akan coba detailkan perbedaan dari masing-masing funding yang diperlukan untuk membangun sebuah bisnis kosmetik itu sendiri ataupun skincare itu sendiri ya. Sebelum kita masuk ke dalam capital ataupun funding, kita pastikan kita sudah mempunyai satu konsep yang spesifik dari produk yang akan kita launch nanti. Kami di Juara Kreatif Indonesia siap membantu Bapak-Ibu sekalian untuk memikirkan ataupun mengkreasikan satu konsep yang memang spesifik, yang memang baru, dengan raw material yang terbaru, dengan konsep yang baru, kemudian dengan teknologi packaging yang baru yang diharapkan nanti betul-betul bisa menjadi satu brand yang mempunyai diferensiasi dengan brand yang lain. Nah, setelah itu dukungan aktivitas marketing mulai dari PR, digital marketing, kemudian aktivitas offline untuk membangun brand awareness pun diperlukan untuk memaksimalkan image dari brand yang kita miliki seperti itu. Ya, di sini kita coba membagi besaran kapital ataupun funding itu menjadi 3. Yang pertama adalah yang small, kurang dari 100 juta. Siapa bilang bisnis skincare itu harus bermodal besar? Enggak. Ya, misalnya Bapak Ibu mempunyai dana terbatas hanya 50 juta. Pak, kita minta bantuan gimana caranya 50 juta itu kita bisa mendapatkan produk. Kami di JKI bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan hanya modal 50 juta. Pastinya kalau semisal kita bicara dengan capital ataupun funding yang mungkin ya dalam tanda kutip agak terbatas, kita akan mencoba mengkreatkan apakah itu satu konsep, apakah satu produk dengan sejumlah tertentu seperti itu, bukan berarti menjadi produk yang asal-asalan juga dibuatnya ya Bu, enggak, tetap semuanya harus sesuai dengan kaidah dari GMP, stabilitas tesnya juga dilakukan, efikasinya juga dilakukan, menggunakan raw material juga yang sesuai ya, yang berkualitas juga pastinya seperti itu. Mungkin dari sisi tampilan packagingnya yang ya apa namanya common begitulah ya, nggak yang spesifik, nggak yang istilahnya betul-betul eksklusif seperti itu, nggak ya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk kategori yang kecil tadi dengan kapital yang di bawah 100 juta, bukan berarti kita nggak bisa jualan, bisa. Karena terkadang kita pada saat mau bergabung dengan satu brand tertentu di luar sana, ada berbagai macam kebijakan memang. Ada yang memang betul-betul tanpa modal, ada juga yang kita harus melakukan full payment di depan baru mendapatkan produk seperti itu. Nah, kalau menurut saya kenapa kita nggak mencoba sendiri membuat brand? Nah, kami di Juara Kreatif Indonesia siap membantu Bapak Ibu sekalian pada saat nanti mempunyai keinginan untuk mandiri ataupun berdiri sendiri. Bahkan kalau misal Bapak Ibu kesulitan untuk mendapatkan nama-nama merek, kami di JKI ada beberapa yang sudah siap digunakan seperti itu. Dan kembali ke materi yang kita sampaikan di sini terkait dengan small kategori ya. Beberapa yang harus diperhatikan di sini adalah terkait dengan badan usaha seperti itu. Kemudian legalitas produk. Ya, ini sangatlah penting. Kenapa? Karena ya kita mau jualan kalau semisal produknya nggak legal ya was-was lah. Ini nanti semuanya akan dibantu terkait dengan legalitas produk yang akan dibantu oleh rekanan yang ada di JKI. Ya, baik di Immortal Group ataupun yang lainnya tergantung dari
tergantung dari komunikasi antara kami dengan Bapak Ibu seperti itu, ya. Kemudian SDM ataupun human resource ya pasti ini nggak begitu banyak lah ya. Mungkin terkait dengan adanya seorang CS, admin, packer seperti itu karena kita bicara ini adalah small seperti itu dan mungkin kita juga di sana merangkap beberapa aktivitas mulai dari yang marketing, kemudian finance juga misalnya ataupun yang lain-lainnya juga seperti itu. Nah, biasanya kelas misalnya yang small ini terbatas hanya di channelnya online ataupun mouth to mouth seperti itu sehingga nanti akan muncul word of mouth ya. Di sini yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana kita membuat persiapan kita untuk ads dari sosial media dari brand yang kita miliki seperti itu nanti akan disampaikan juga oleh Pak Erlangga ya di sesi berikutnya seperti itu. Ini adalah untuk yang small kategori, kemudian untuk yang medium kategori yang tadi disebutkan kisarannya 100 sampai dengan 500 juta ini sudah agak lumayan lengkap. Ya, lumayan lengkap. Legalitasnya ya, kemudian office. Kalau tadi yang di small mungkin ya kita masih bisa lah di rumah kita sendiri ya. Bu seperti itu. Nah, kalau misalnya yang medium lebih baik kita cari satu lokasi yang memang akan digunakan sebagai office ataupun representative office dari legal entity yang kita miliki. Sehingga pada saat mungkin nanti mengadakan business meeting dengan calon partner ataupun yang lain, mereka bisa melihat bahwasannya ini kita lebih profesional, lebih terlihat rapi, terstruktur, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau di sini kita sudah mulai masuk, kalau tadi kan sebatas hanya mungkin by online ataupun rekanan, kolega. Nah, di sini kita mungkin lebih spesifik misalnya social media ads pasti ya harus kita berdaya gunakan termasuk website dan seterusnya seperti itu ya. Nah, di sini kita mungkin bisa masuk terkait dengan micro influencer, kemudian aktivitas digital marketing yang lainnya dan juga distributorship seperti itu. Jadi pengalaman yang ada dengan capital sekitar 500 juta kita sudah cukup bisa berkreasi lah ya. Karena untuk ads sendiri ya kita bisa ukur, kita bisa monitor. Kita mau menjangkau berapa banyak sih dengan let's say misalnya 50 juta dalam 1 bulan itu sangat banyak. Nah, tergantung dari materi yang akan kita gulirkan nanti, targetnya di mana, kemudian harapannya mereka itu hanya sebatas untuk mendapatkan pemaparan saja atau ya mereka ingin coba-coba. Itu kan tergantung bagaimana pemikiran yang ada di kita. Ya, kita mau membuat masyarakat yang ada di Jawa Barat dengan total penduduk lebih dari 30 juta seperti itu, separuhnya terpapar akan produk kita. Di satu sisi kita di tim marketing juga misalnya membuatkan satu mini seri ataupun apa yang mendukung terkait dengan kampanye, informasi yang terkait dengan produk yang kita miliki seperti itu. Jadi dari pengalaman yang ada, misalnya dia yang target customer yang mengikuti dari awal sampai akhir seperti itu biasanya itu tinggal ya kita optimalkan lagi melalui customer service yang kita miliki sudah 90% lah dia tinggal ya sudah dia akan trust akan melakukan pembelian untuk melakukan keputusan pembelian seperti itu. Nah ini balik lagi bagaimana expertise juga dari tim yang kita miliki baik dari marketing ataupun dari digital marketing itu sendiri ya. Jadi dengan 500 juta ini kita bisa berkreasi lebih banyak ya, termasuk juga dari sisi packaging yang mungkin agak sedikit lebih spesifik ataupun unik seperti itu ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah yang large, artinya dengan capital yang di atas 1 miliar kita bisa ngapain aja sih, banyak sekali yang bisa kita lakukan di sana.
Di sini yang mungkin bisa saya tambahkan adalah misalnya kita bisa menambahkan brand ambassador. Mungkin nggak usah yang terlalu wah dulu, nggak usah terlalu yang costly banget ya. Paling nggak ada representatif dari brand yang kita miliki. Misalnya kalau brand yang kita miliki itu adalah dengan segmen teens ya, siapa yang memang teens yang cukup representatif dengan cost yang nggak begitu tinggi, nggak begitu mahal, bisa kita gandeng untuk menjadi bagian dari brand yang kita miliki seperti itu ya. Kemudian perbedaannya lagi adalah kita mungkin bisa memikirkan terkait dengan retail store chain seperti itu yang kita miliki, mungkin apakah sebatas di standalone di luar dari mall, atau ada satu signature store yang memang di dalam mall seperti itu. Nah ini kan menjadi satu, ada beberapa brand lokal yang memang melakukan aktivitas seperti itu ya. Tujuannya adalah menjadi semacam convenience store ataupun menjadi semacam experience place pada saat mereka menggunakan produk, kemudian kita melakukan interviewing seperti itu ke mereka untuk memberikan testimoni, untuk memberikan ya bagaimana pengalaman pada saat menggunakan produk yang kita miliki. Jadi sebenarnya store itu ada yang memang pure untuk berjualan, ada juga yang digunakan untuk sarana branding. Balik lagi tergantung tujuan kita seperti apa nantinya. Ya, nah kami di CKI pun siap membantu Bapak Ibu sekalian yang dirasa mempunyai satu kapital yang cukup besar seperti itu, akan tetapi masih bingung, masih ragu untuk memulai bisnisnya. Kami di CKI siap ya untuk menjembatani sekaligus mewujudkan membantu Bapak Ibu sekalian untuk start bisnis di CKI. Ya, terutama di skincare itu sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan tinjauan kapital untuk bisnis di skincare. Secara detail nanti Bapak Ibu bisa kontak kami di informasi yang di screen ya, dan juga customer service kami juga siap membantu. CKI, ya. Online juga dan siap untuk membantu Bapak sekalian. Jika nanti ada informasi yang ingin ditanyakan lebih lanjut, kita bisa diskusi di sesi tanya jawab. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Ya, terima kasih Bapak Arief. Ternyata memang peluang dan potensi untuk skincare, bisnis skincare ini juga masih sangat luas begitu ya Pak ya. Jadi kita bisa melakukan meskipun dengan modal terbatas, tadi sesuai yang sudah disampaikan oleh Bapak Arief, kita mulai dari ada small, medium, kemudian large capital seperti itu, dan kita bisa lebih berkreasi lebih banyak dengan sarana yang ada begitu ya Pak, baik dengan online store maupun offline store seperti itu. Nah untuk Bapak Ibu sekalian, jika memang tertarik dengan bisnis skincare dan ingin berdiskusi lebih lanjut, kami juga bisa berdiskusi nanti secara online di nomor yang sudah tertera ataupun dengan customer service dari Juara Kreatif Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan kepada pembicara kedua yaitu Bapak Erlangga selaku Digital Marketing Manager dari PT Juara Kreatif Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini Pak Erlangga akan menyampaikan materi mengenai digital marketing sebagai penunjang bisnis kecil begitu ya Pak, modal kecil. Nah, di era digitalisasi ini memang sangat penting untuk para pebisnis mulai terjun dan beradaptasi dengan digital sehingga bisa melakukan branding, promosi ataupun edukasi dan dapat dilakukan melalui digital tersebut. Digital marketing yang baik seperti apa dan bagaimana caranya itu juga bisa kita diskusikan lebih lanjut kepada Bapak Erlangga. Mungkin untuk memulainya bisa dipersilahkan Pak Erlangga materinya. Terima kasih Mbak Nena kesempatannya. Kepada Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih digital marketing itu dapat menunjang bisnis kita, baik itu
khususnya untuk bisnis modal kecil ya, Mbak. Nah, oke. Kalau berbicara mengenai bisnis sendiri itu bisnis ada dua, di mana bisnis yang sudah berjalan dan bisnis yang baru berjalan atau baru buka. Nah, untuk bisnis yang sudah berjalan sendiri ini, mereka pastinya sudah memiliki konsumen tetap. Nah, lalu bagaimana dengan bisnis baru ini? Jangankan kita punya konsumen tetap, bahkan konsumen baru pun kita belum ada. Nah, bagaimana cara kita mendatangkan konsumen baru ini gitu, seperti itu. Nah, di sini biasanya banyak owner-owner atau pelaku bisnis yang mereka mungkin kurang teredukasi. Mereka memikirkan bahwa produk saya bagus, harganya terjangkau, atau misalnya kalau misalnya dia untuk di bisnis kecantikan ini sudah mengikuti tren pasar, tapi dan merasa udah nggak perlu ngelakuin yang namanya promosi. Nah, produk bagus, harga terjangkau dan segala macamnya itu pasti bikin konsumen untuk datang. Tapi gimana cara kita untuk bikin konsumen yang baru ini datang gitu. Jadi untuk itu diperlukan adanya tetap yang namanya promosi atau marketing. Nah, nextnya itu, nah, berbicara dengan mengenai marketing, marketing ini juga ada marketing konvensional dan marketing digital. Nah, kita lebih fokus ke digital marketing karena di era saat ini, di mana era internet sudah mulai menyebar luas, informasi itu gampang tersebar, bahkan dalam hitungan menit ataupun detik gitu. Nah, digital marketing sendiri ini itu suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan sarana digital ataupun internet. Tujuannya biar apa sih? Biar kita cepat mendapatkan konsumen secara cepat. Misalnya contohnya selain secara cepat juga secara luas, di mana biasanya kalau kita di marketing konvensional itu kita hanya bisa mendapatkan mungkin coverage area kita saja. Tapi kalau dengan digital marketing, misalkan toko kita ada di A, kita bisa mendapatkan konsumen dari toko pulau B atau kota B, seperti itu. Nah, lanjut lagi, seberapa penting sih digital marketing itu untuk menunjang bisnis kita? Di sini kita berbicara mengenai poin-poinnya dulu, mengenai kelebihannya dari digital marketing, di mana yaitu pastinya lebih efektif digital marketing ini. Jangkauannya luas, yang seperti saya bilang tadi, kita toko kita di Pulau A, kita bisa mendapatkan konsumen di Pulau B ataupun C. Betul. Lalu lebih spesifik. Nah, di sini coba saya jelaskan kelebihan dan keuntungan kalau kita digital marketing dibandingkan marketing konvensional. Contohnya misalnya kita memakai baliho. Ketika kita memakai baliho, mungkin hampir semua umur, semua kalangan bisa melihat kalau dia melewati jalan tersebut. Tapi apakah kita mendapatkan konsumen yang spesifik? Tentu tidak. Tapi dengan digital marketing, kita lebih bisa menspesifikkan siapa-siapa aja sih yang bisa melihat produk kita, yang bisa melihat promo-promo yang kita jalankan. Itu bisa semuanya kita atur di digital marketing. Targetnya, betul. Baik lokasi, tentu gender, dan umur, segala macam. Bahkan bisa sampai ke interestnya si orang tersebut. Nah, poin selanjutnya adalah hemat dan fleksibel. Nah, ini bila dikaitkan lagi dengan yang tak sebelumnya, di mana kalau digital ini pastinya kita lebih hemat karena kita nggak perlu operasional, baik, betul seperti itu. Biasanya kita hanya menggunakan 30-40% dari budget marketing untuk di digital marketing tersebut. Nah, yang terakhir, kelebihannya ini adalah terukur. Jadi kita bisa mengukur nih keberhasilan kampanye kita. Berapa orang sih yang sampai datang ke website kita, berapa orang yang bisa sampai check out produk kita, seperti itu.
di digital marketing kita bisa lakukan itu semua, seperti itu. Nah, berbicara mengenai digital marketing tadi, berarti seberapa penting sih? Ya tentu saja pasti penting gitu. Kalau kita nggak mau ketinggalan dengan kompetitor kita, ataupun kalau misalnya kita bilang, kompetitor kita belum bikin kok digital marketing, belum mulai digital marketing, kalau gitu kita yang harus mulai dulu. Nah, betul. Nah, berbicara mengenai digital marketing itu channelnya apa aja sih, toolsnya apa aja? Ada banyak sekali tools dan channel yang ada di digital marketing ini. Tinggal kita mau menentukan kita ingin masuk ke tools yang mana, channel yang mana. Itu ada seperti media sosial pun ini juga dibagi-bagi lagi untuk platformnya. Ada Facebook, Instagram, dan kalau misalnya untuk media sosial para pebisnis, LinkedIn, Twitter, dan yang terbaru itu TikTok, seperti itu. Lalu ada juga website. Website ini juga tergolong sangat penting. Ini diibaratkan ialah head office-nya kita di internet. Karena dari situ kita bisa mencakup segala macam konten marketing yang bisa kita masukkan ke situ. Mulai dari SEO-nya, SEM-nya, terus mobile, display ads, terus affiliate marketing, dan juga video marketingnya. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Selain website, apalagi ada email. Email ini juga cukup lumayan bagus untuk digital marketing atau kita mempromosikan produk-produk kita. Khususnya apalagi kalau kita ingin menjalankan remarketing, ingin menjaga hubungan baik kita dengan konsumen-konsumen kita. Seperti itu. Lalu juga ada blog. Blog ini kita lebih senang berbagi atau review dengan tentang produk-produk kita. Lalu yang terakhir itu adalah marketplace. Marketplace ini sekarang sudah banyak marketplace yang sudah ternama, sudah besar, kita bisa masuk ke situ. Ataupun kita biasanya ada beberapa perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa untuk pembuatan marketplace-nya sendiri, seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu nih apa pentingnya digital marketing untuk produk dan bisnis kita, dan kita sudah mau memulai, apa-apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu. Paling pertamanya yaitu adalah aset digital. Nah, aset digital ini apa aja gitu kan? Itu bisa melalui sosial media, website, marketplace, dan lain-lainnya. Seperti itu, Mbak. Nah, ketika kita sudah menentukan kita ingin ingin memiliki aset digital apa saja, kita harus mulai merencanakan kampanye kita. Nah, tentu saja dengan tadi aset-aset yang sudah kita punya, setidaknya satu yang kita fokuskan untuk nanti kita merencanakan atau menjalankan kampanye kita. Kenapa saya bilang cukup satu? Karena kalau dengan bisnis atau budget yang modal kecil ini, tidak mungkin kita akan menjalankan semuanya karena nanti fokus kita akan terpecah. Kecuali memang kalau misalnya kita punya budget lebih, kita memiliki tim yang solid, tim yang banyak, mungkin bisa dibagi-bagi sosial medianya siapa yang pegang, website siapa, segala macam. Jadi kita harus tentukan dulu nih untuk bisnis modal kecil ingin fokus di mana, misalnya contoh. Betul, contoh misalnya saya akan fokus di sosial media aja, Instagram, oke. Nah, sosial medianya inilah yang akan kita buat sebagai media untuk inbound ke mendapatkan traffic ketika untuk pembelian produk kita, seperti itu. Lalu apa lagi yang perlu kita persiapkan, yaitu konten. Nah, konten di sini yang kita maksud adalah karakteristik dari konten tersebut. Ketika kita sudah memulai punya aset dan contohnya misalnya Instagram, kita harus sesuaikan konten apa yang cocok jika dimasukkan ke Instagram. Tentunya yang visualnya menarik dan dibarengi dengan caption-caption yang menarik juga. Kalau misalnya kita lebih berfokus kepada storytelling, berarti kita harus tentukan aset digital yang kita punya itu adalah memang platform-platform yang khusus untuk storytelling. Contohnya seperti Twitter gitu, atau blog gitu. Lalu selanjutnya poin terakhir ialah biaya. Nah, kita harus menentukan berapa sih biaya yang harus kita pakai dalam sebulan kampanye.
ini nggak harus gede-gede seperti yang pembahasan kita kali ini, yaitu dengan modal kecil. Contohnya misalnya kita hanya punya 3 juta, 4 juta, bahkan sampai 5 juta, itu bisa kok kita lakukan beberapa kampanye digital. Mau itu ads, mau itu kita misalnya menggunakan influencer, segala macam. Yang penting adalah konsisten dalam menyediakan biaya tersebut, seperti itu. Jadi sudah di budgeting begitu ya Pak? Betul, Setiap bulannya, iya, melakukan promo. betul sekali. Nah, ketika sudah menjalankan ini semua, kita sudah melakukan persiapan. Yang terakhir yaitu adalah tips-tips gimana cara kita mengoptimasi digital marketing kita ini, aktivitas digital marketing kita ini. Yang pertama itu adalah kita riset kompetitor. Jadi kita harus bisa melihat beberapa kompetitor kita yang benar-benar memiliki produk yang hampir mendekati dengan produk kita. Nah, dari situ kita bisa melakukan metode yang namanya ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, di JKI sendiri kita melakukan metode ini dengan beberapa kompetitor yang sudah kita amati. Jadi kita melakukan 3-4 kompetitor, lalu kita ambil apa-apa saja konten-konten mereka atau apakah aja kampanye-kampanye mereka yang sudah mereka lakukan dan apakah berhasil. Kita tiru dengan memodifikasi, dengan menyatukan beberapa kompetitor ini, seperti itu. Nah, lalu lanjut di poin selanjutnya yaitu follow the trends. Ketika kita sudah mulai masuk ke dalam pembuatan konten, digital marketing, kita harus tahu apa sih perkembangan, apa sih sesuatu yang sedang viral di kalangan sana, di luar sana. Kita harus bisa membaca situasi itu. Karena nantinya itu bisa berhubungan dengan konten-konten yang akan kita buat, konten-konten yang akan kita sajikan untuk konsumen-konsumen kita, gitu, seperti itu. Berarti bisa mengadaptasi dengan tren yang ada di luar. Betul sekali. Ya. Sesuatu yang viral, kita ambil kesempatan untuk masuk ke sana dengan tetap relate dengan membawa produk kita. Lalu selanjutnya, poin selanjutnya adalah fokus dan konsisten. Fokus di sini adalah fokus membuat konten yang berkualitas. Jadi tidak hanya serta-merta membuat konten yang asal-asalan gitu, seperti itu. Kita harus bisa tahu dulu nih keinginan konsumen kita itu seperti apa. Kita berikan di konten-konten tersebut apa-apa saja solusinya. Kita berikan info-info apa saja untuk si konsumen tersebut, seperti itu. Dan yang pastinya adalah konsisten. Jangan kebanyakan orang biasanya ketika sudah masuk ke digital marketing, dia mulai membuat konten, dia kadang lupa akan konsisten. Mungkin dia bikin 1 konten, 2 konten, setelah itu dia tidak membuat konten dalam beberapa waktu. Sementara internet itu kan dinamis, apalagi sosial media contohnya misalnya itu dinamis. Ketika kita sudah tidak lama upload konten, maka kita sudah hilang, melewatkan kesempatan dilihat oleh calon-calon konsumen kita. Nah, lalu lanjut ke ads. Ini yang sebelumnya saya bilang adalah pentingnya ads. Jadi contohnya ketika kita punya website. Kita punya website ini diibaratkan adalah badannya kita. Badan kita, lalu kita memiliki SEO. SEO ini memang tanpa berbayar, gitu kan, secara organik. Tapi itu hanya berdiri dengan 1 kaki. Kalau kita ingin berdiri dengan 2 kaki, kita harus memiliki yang namanya SEM, Search Engine Marketing. Nah, baru dari situlah kita bisa jalan sebagaimana layaknya berjalan normal, tidak pincang. Contohnya juga misalnya di Instagram. Di Instagram kita punya konten yang bagus, punya konten yang menarik. Tapi kita nggak iklankan itu. Dari mana orang bisa tahu kalau konten kita tersebut itu menarik, seperti itu. Bagaimana cara kita meningkatkan engagement, meningkatkan awareness dari konten kita, seperti itu. Berarti memang harus dilakukan ads gitu ya Pak? Betul. Dan itu untuk website kita juga tidak hanya dengan SEO tapi juga dengan SEM gitu. Betul sekali. Nah,
Yang paling terakhir adalah tipsnya adalah remarketing. Banyak orang yang suka melewatkan poin ini, yaitu kita memfollow up kembali konsumen-konsumen tetap kita. Mungkin sangat kecil, tapi setidaknya kita dianggap masih mengakui mereka, masih notice terhadap mereka. Contohnya misalnya kalau misalnya kita punya klien, kita email dengan promo-promo, atau biasanya dengan WhatsApp ketika ada kita promo atau ada sesuatu yang program untuk loyalty program, kita bisa infokan ke mereka. Dengan begitu mereka masih merasa dianggap oleh kita. Seperti itu. Nah, seperti ini saja mengenai pembahasan saya saat ini tentang digital marketing khususnya untuk modal kecil. Baik. Ternyata dari beberapa materi yang dipaparkan oleh Pak Erlangga, ternyata digital marketing ini memang sangat menarik dan memang harus tetap dilakukan meskipun memang sudah memiliki branding begitu ya. Jadi Betul, untuk menunjang eksistensi dan juga apalagi memang untuk yang bermodal kecil dan belum memiliki konsumen, iya. memang itu harus dilakukan begitu ya Pak ya. Betul. Dan melalui digital marketing ini memang sangat efektif dan lebih luas cakupannya begitu ya Pak dibandingkan kita dengan offline store begitu. Betul sekali. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan melengkapi materi kita kali ini dengan pembicara terakhir yaitu Ibu Indira Santi selaku R&D Deputy Director dari Immortal Group. Beliau merupakan seorang apoteker yang expert di bidang formulasi selama belasan tahun dan hari ini akan membahas mengenai skincare berkualitas. Jadi untuk berbisnis skincare tidak hanya memperhatikan dari research market, digital marketing, tapi perlu juga yang memang core-nya adalah inti utamanya adalah produk yang berkualitas, begitu ya Bu Santi ya. Baik. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan berdiskusi dengan Bu Santi dan dipersilakan untuk Bu Santi materinya. Baik, terima kasih Bu Reni. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah kita dengarkan dari Pak Arief mengenai memulai bisnis skincare, terutama dari segi permodalannya ya Pak ya. Nah, kemudian dari Pak Erlangga juga kan tentang bagaimana peranan digital marketing. Nah, sekarang saya akan bicara tentang produknya gitu. Nah, produknya itu yang akan tadi kan yang akan dipromosikan melalui digital marketing. Nah, produknya apa? Ya, produknya adalah skincare. Skincare yang berkualitas. Nah, biasanya nih kalau skincare berkualitas identik dengan mahal. Biasanya seperti itu ya Pak ya. Nah, cuma kan tidak semuanya seperti itu. Mahal atau tidaknya kan bagaimana cara kita membuatnya, mengefisiensikan supaya produk itu bisa berkualitas tetapi dengan harga yang terjangkau begitu. Nah, kita mulai saja dari pentingnya menjaga kualitas. Nah, kenapa sih kualitas produk itu sangat penting sekali kita jaga gitu. Karena kualitas itu merupakan elemen utama atau sesuatu yang perlu diperhatikan di awal bisnis gitu. Karena dengan kualitas membuat produk itu bisa bersaing di tengah sengitnya persaingan yang tadi ketat sekali ya Pak ya, kan banyak sekali peredaran skincare di pasaran begitu. Bahkan dengan kualitas yang baik bisa membuat skincare itu berkembang dan juga lebih maju gitu. Kualitas seperti apa sih yang dibilang baik? Kemudian apa saja yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan tingkat kualitas tersebut? Bagaimana mencapainya? Terus bagaimana kalau kita menemui kegagalan dalam upaya-upaya tersebut? Apa yang harus dilakukan? Di sini kita akan membahas satu persatu. Nah, sebelumnya kita mengenal dulu nih yang namanya produk skincare. Mungkin Bapak Ibu dan Bu Reni tentunya ya sering banget kan sering banget juga nih menggunakan skincare kan, skincare rutin yang setiap hari kita gunakan. Itu biasanya itu cleansing, kemudian moisturizing dan sunscreen. Nah, cleansing itu juga ada berbagai macam bentuk sediaannya kan, ada yang cleansing milk, kemudian makeup remover, micellar water, dan facial wash.
Bahkan kadang ada dengar kita istilah double cleansing gitu ya Bu Reni ya. Kalau kita habis menggunakan make up misalnya kan terlalu tebal make upnya, kita double cleansing pakai oil cleansing dulu, kemudian kita bilas kembali dengan facial wash. Nah, kemudian untuk membersihkan sisa kotoran atau make up yang masih tertinggal di wajah kita, biasanya kita gunakan toner. Lanjut dengan moisturizer dan juga sunscreen. Nah, ini adalah jenis produk skincare yang wajib digunakan atau rutin setiap hari. Nah, untuk ampul, serum atau essence, eye cream, exfoliant atau peeling, dan masker itu tergantung kebutuhan. Misalnya ada yang 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Bagaimana permasalahan kulit tersebut gitu. Tapi yang jelas adalah skincare rutin itu adalah cleansing, ya moisturizer, itu pelembab, dan juga sunscreen. Nah, setelah kita mengenal produk skincare-nya, tentu kan banyak sekali nih skincare yang beredar di pasaran gitu ya. Nah, bagaimana sih kalau kita memilih? Kadang-kadang kita bingung, terlalu banyak, brandnya terlalu banyak, kemudian bahannya juga macam-macam, terus juga kan jadi membuat kita bingung bagaimana cara tepat memilih skincare berkualitas. Nah, pertama itu adalah sesuaikan dulu dengan jenis kulit kita dan permasalahannya. Misalnya tadi produk cleanser. Produk cleanser itu kan misalnya nih Bu Reni, kulitnya kan misalnya normal atau kering ya Bu. Nah, itu kalau kita menggunakan untuk kulit berminyak, mungkin gunakanlah yang water based, misalnya gel cleanser, atau untuk kulit kering, misalnya kita bisa menggunakan cleansing milk, atau yang kombinasi juga sensitif karena dia banyak mengandung moisturizer. Nah, kalau untuk kulitnya normal-normal aja nih, misalnya, itu bisa pakai micellar water ataupun oil cleansing gitu, cleanser. Nah, yang kedua adalah pastikan sudah terdaftar di BPOM. Ini udah pasti, udah jelas ya, supaya kita yakin ya bahwa produk tersebut sudah teruji keamanannya, kemanfaatannya, dan juga mutunya gitu. Yang ketiga adalah perhatikan komposisi produk pada kemasan dan masa expired date. Nah, ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian pilih produk yang mengandung sunscreen. Nah, kita di Indonesia ini kan iklimnya tropis ya Bu Reni ya. Kadang-kadang kan matahari itu sangat tinggi sekali. Nah, banyak dari kita yang beraktivitas di luar ruangan itu perlu sekali menggunakan sunscreen. Karena kalau kita terpapar matahari terus, kita bisa kulit menjadi flek hitam atau noda hitam, atau bisa penuaan dini. Dan yang kelima, ini jangan terpengaruh iklan yang terlalu menjanjikan. Kadang ada loh, misalnya whitening nih, 1 minggu sudah putih, sudah cerah. Nah, kita kadang yang orang awam senang gitu ya, padahal kan faktanya, skincare itu tidak bisa dalam waktu singkat, membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Jadi kalau ada iklan yang menjanjikan 1 minggu cerah, kita harus curiga bahan aktif apa sih yang digunakan, jangan-jangan ini bahan yang berbahaya, seperti itu. Nah, kemudian bila kita sudah bisa memilih produk skincare yang sesuai kulit kita, kadang kita kan mau tahu nih, ini ada bahan ini cocok nggak ya dengan kulit kita gitu. Kita bisa baca komposisinya yang ada di packagingnya gitu. Komposisi produk skincare apa sih yang ada di dalam produk skincare itu? Nah, itu terdiri dari bahan aktif. Bahan aktif itu merupakan bahan atau kandungan kimia dalam skincare yang berperan aktif dalam memberikan hasil sesuai klaim produk tersebut. Selain itu, bahan aktif juga dapat disebut sebagai identitas dari suatu produk, di mana bahan itulah yang biasanya membedakan antara produk yang satu dengan yang lain. Misalnya ada produk anti acne gitu, ada juga produk anti aging. Nah, itu tergantung dari bahan aktifnya. Kemudian ada yang disebut bahan fungsional. Nah, bahan fungsional itu bahan yang mempunyai fungsi tertentu yang dapat membawa si bahan aktif tadi masuk ke dalam kulit sehingga efektif. Nah, bahan fungsional itu biasanya ada emulsifier, emollient, solvent, solubilizer, dan sejenisnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya bahan pengawet. Nah, bahan pengawet ini berfungsi sebagai antimikroba pada produk skincare sehingga tidak mudah terkontaminasi dengan bakteri ataupun jamur. Dan parfum juga ada, kadang-kadang kan ada yang mau wangi apa gitu ya Bu Reni ya, biar kita menggunakannya juga segar, enak gitu. Itu untuk memberikan efek wangi dan juga pewarna. Pewarna juga memberikan efek warna pada produk.
Nah, untuk kulit sensitif kadang-kadang pewarna, parfum, dan juga preservatif tuh udah mulai dikurangi. Bahkan kadang non parfum, Udah ada konsepnya non parfum, iya, warna begitu ya Bu ya. betul. Biasanya itu untuk kulit sensitif. Kemudian kalau kita sudah memilih skincare dengan tepat, pastikan kita akan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, bagaimana tanda pemakaian skincare kita sudah tepat dan berkualitas? Pertama nih kulit terasa lembab dan tidak terlalu berminyak nih seperti Bu Reni misalnya. Kayaknya tepat deh udah milihnya ya Bu ya. Iya, kemudian juga kulit terasa nyaman dan tampak sehat, kulit terasa cerah, warna kulit merata, dan yang penting ini adalah tidak ada masalah kulit yang muncul seperti misalnya kulit terasa panas, gatal, kemerahan, atau timbul jerawat dan kulit menjadi kusam. Nah, bila kita sudah memilih skincare yang tepat, itu artinya skincare kita sudah berkualitas. Nah, minimal untuk diri kita sendiri, untuk kulit kita sendiri, seperti itu. Itu dari pemakaian. Sekarang dari faktor pembuatannya. Faktor apa yang mempengaruhi pembuatan skincare berkualitas? Itu ada formulasi dan inovasi produk, kemudian pemilihan bahan baku dan bahan kemasnya, pemastian mutu, dan proses produksinya. Kita mulai dari formulasi dan inovasi produk skincare. Nah, di formulasi ini kita harus memahami teknis formulasi yang baik dan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Ini sangat penting, apalagi budget kita terbatas gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih teknis formulasi mana sih yang baik supaya kita tidak terjadi retrial, ulang lagi, bahan baku baru lagi, itu kan sangat tidak efektif terhadap cost begitu. Jadi kita dan waktu juga jadi lebih lama. Jadi kita harus tahu bahan ini dicampur proses pencampuran dua bahan pun kita harus tahu sifat bahan A. Ketika dicampur dengan bahan B, apakah akan terjadi interaksi ataukah tidak kompatibel. Nah, itu kita harus memahami dulu dengan jelas. Kemudian juga regulasi yang berlaku. Dalam memformulasikan suatu produk skincare, kita harus mengacu kepada Perka BPOM nomor 23 tahun 2019. Di situ kan ada 5 lampiran, di mana lampiran pertama itu adalah bahan yang diizinkan digunakan untuk kosmetik dengan persyaratan dan pembatasan konsentrasinya. Kemudian lampiran 2 itu ada pewarna, lampiran 3 lampiran 3 ada pewangi, dan lampiran 4 ada preservatif. Kemudian lampiran 5 itu adalah bahan yang dilarang. Kita harus mengacu kepada peraturan regulasi tersebut. Jadi semua sudah diatur begitu ya Bu ya? Iya, seperti itu. Jadi kita juga pada saat memformulasikan, kita juga sesuaikan. Misalnya ada customer atau konsumen ingin bikin facial wash tadi ya untuk kulit normal, kita siapkan bahannya. Jadi jangan sampai mesennya kulit normal tiba-tiba kok nggak cocok begitu, atau untuk kulit kering kok tiba-tiba malah kering. Nah, kita harus memahami fungsi dari bahan-bahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah inovasi bahan baku, packaging, dan teknologi agar meningkatkan kualitas dan menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Ini inovasi bahan baku tetap perlu dilakukan, walaupun kayaknya kok mahal nantinya, misalnya seperti itu. Kita bisa mensiasatinya gitu. Misalnya ada inovasi bahan baku yang lagi tren, yang lagi happening, misalnya apa gitu kan saat ini, misalnya apa ya, prickly pear oil ya, pear seed oil, itu tahun 2022 katanya diprediksi akan booming begitu ya, karena dia bahan yang bisa menjaga skin barrier kulit. Nah, itu kan lagi istilah itu juga lagi apa sih, sering ditanyakan gitu ya, supaya kan kulit kita terjaga, tidak cepat ini kering ya. Jadi contohnya itu bisa kita carikan, mungkin misalnya mahal atau apa, kita bisa siasati juga. Misalnya kita cari dari manufaktur yang lain, tapi tentunya dengan spesifikasi yang sama begitu. Kemudian juga dari packaging juga kan sudah banyak inovasi, tapi kita lihat lagi dari segi harga bagaimana begitu. Kita sesuaikan inovasi dengan harga. Kemudian dari teknologi juga, misalnya oh iya sekarang bahan bakunya atau teknologinya sudah ada
di-coated lah, di apa. Nah, itu juga kita bisa siasati antara teknologi dari bahan baku atau teknologi dari proses pembuatan dengan harga atau budget yang sudah ditetapkan seperti itu, supaya kita tidak membuat produk skincare berkualitas tapi mahal kayak gitu. Jadi kita udah antisipasi tuh, siasati dari mulai formulasi. Nah, produk skincare yang diformulasikan itu juga harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jangan sampai kita bikin tapi tidak ada yang butuh, kan kayaknya percuma gitu ya Pak ya. Buang-buang kos aja gitu loh. Jadi kita harus tahu juga kebutuhan pelanggan apa. Sekarang yang sedang dibutuhkan apa. Kita harus tahu itu ya, baik dari usia, jenis kulit, dan tujuan pemakaian. Misalnya untuk remaja misalnya, kan kita tahu remaja itu pasti kemasannya mau yang unik, lucu gitu kan ya, misalnya menarik begitu. Nah, kita usahakan packaging seperti itu dengan harga yang sudah ditetapkan tentunya. Kemudian jenis kulit juga kita sesuaikan, untuk jenis kulit apa, cleanser macam-macam di pasaran. Nah, kita coba masuk, ini untuk normal, ini untuk kering, ini untuk berminyak begitu. Dan juga tujuan pemakaian, misalnya untuk kulit acne, untuk kulit anti-aging atau apa seperti itu. Kemudian pemilihan bahan baku. Pada saat kita memformulasikan tentunya kita menggunakan bahan baku. Nah, kualitas bahan baku itu juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan akan mempengaruhi kualitas produk skincare yang dihasilkan. Di sini perlu pengendalian bahan baku dengan memperhatikan beberapa hal nih. Misalnya seleksi sumber bahan baku atau kualifikasi supplier. Kita harus membeli bahan baku itu dari supplier yang memang sudah berpengalaman, betul, sudah qualified, sudah memang dipercaya, sudah terpercaya, dan kita juga tahu manufakturnya di mana, prinsipalnya siapa, begitu. Jadi kita tidak ragu menggunakan supplier tersebut. Itu kita kualifikasi dulu sebelumnya. Jadi kita tidak asal gitu loh memilih supplier. Betul. Kemudian kedua adalah periksa kelengkapan dokumen. Misalnya halalnya bagaimana, MSDS-nya, COA-nya, dan pendukung data lainnya. Kemudian persiapkan penetapan karakteristik bahan baku. Jadi kalaupun sudah ada spesifikasi dari si supplier, kita tetap membuat spesifikasi sendiri, Bu Reni, karena kan masalahnya kita harus lebih perketat lagi gitu, range-nya misalnya. Tujuannya apa? Supaya setiap bahan baku yang datang itu tetap konsisten, jadi sesuai dengan spek itu begitu. Dan kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen pembelian. Nah, pada saat pembelian bahan baku itu purchasing itu harus mengikuti spesifikasi yang dari R&D, karena R&D itulah yang men-trial si bahan tersebut. Kemudian pemeriksaan penerimaan bahan baku. Nah, di sini juga pada saat bahan baku datang itu disesuaikan, kita pesannya apa, datangnya apa, jangan sampai nanti ketukar. Nah, itu juga kan agak memakan waktu juga, biaya juga, jadi lama itu kan biaya lagi gitu, seperti itu. Jadi intinya adalah bahan baku yang datang harus sama dengan bahan baku yang dipesan. Kemudian penyimpanan bahan baku. Nah, ini juga penting. Kita sudah beli bahan baku berkualitas, sudah kita cek sudah benar, kita simpannya juga tidak sesuai. Nah, itu bisa terjadi kontaminasi silang antara bahan baku yang satu dengan lain. Kemudian juga faktor tempat penyimpanan. Misalnya kita harus dilihat suhunya, kelembapannya. Iya, misalnya buat ekstrak harus suhunya lebih dingin gitu loh. Nah, kemudian sistem pengambilannya juga ketika ingin diproduksi, kita harus sistem FIFO, first in, first out gitu. Yang pertama masuk itu yang dikeluarkan dulu, itu untuk menjaga supaya stok kita tetap termonitor. Atau juga sistem FIFO, first expire date, first out. Jadi yang expire date-nya duluan tuh yang harus dikeluarkan. Karena apa? Karena supaya kita menjaga si bahan baku tersebut tetap berkualitas sebelum kita gunakan, sebelum masa expire date-nya habis. Seperti itu. Dan itu juga menghemat kos loh, karena kalau kita tidak kita tidak FIFO gitu ya, nanti bahan yang terakhir, wah ini kok udah mau expired, ini kan itu pasti berkurang di kualitasnya kalau kita gunakan. Ujung-ujungnya kita musnahkan kan biaya juga, akhirnya kita malah beli yang baru. Jadi kita tidak bisa menghemat begitu. Sedangkan kita tujuannya adalah membuat skincare berkualitas seperti itu. Jadi kita harus menghemat di setiap kegiatan gitu.
Nah, kemudian itu ada dari kualitas bahan baku. Sekarang kualitas bahan kemas. Nah, kemasan produk skincare harus memberikan perlindungan terhadap semua pengaruh eksternal yang merugikan, yang dapat mengubah properti produk, misalnya kelembapan, cahaya, dan suhu. Nah, dia juga harus memberikan perlindungan terhadap kontaminasi mikroba dan kerusakan fisik. Kemudian juga memberikan perlindungan terhadap informasi yang salah dan identifikasi produk. Next. Kemudian kualitas bahan kemas juga yang digunakan itu harus tidak memiliki efek buruk pada produk skincare melalui reaksi kimia, pencucian bahan kemas, ataupun penyerapan. Dan juga harus stabil dan tahan terhadap produk, tidak ada perubahan sifat atau mempengaruhi fungsi perlindungannya. Ini sangat penting dijaga ya. Ini dimulai dari formulasi, Bu Reni, Pak Arif, misalnya gitu ya, iya. Bu, Jadi ya. pada saat kita memformulasikan, kita lakukan uji yang namanya uji kompatibilitas. Nah, uji kompatibilitas itu adalah uji kesesuaian antara isi produk dengan packagingnya. Jadi dari situ kita sudah tahu, oh berarti packaging ini tidak bisa, ya udah jangan digunakan gitu. Itu juga menghemat juga di situ. Jadi kita jangan sampai beli packaging ternyata tidak cocok dengan si produknya. Itu lagi-lagi jadi kita buang-buang uang juga gitu ya, tidak hemat. Viskositas dari si produknya ya, bukan sampai nanti produknya ya cair, endar, kemasannya pot ataupun jar. Ya seperti itu. Kadang sering tuh bermasalah seperti itu karena tidak dilakukan uji kompatibilitas begitu. Nah, kemudian bahan pengemasan akhir harus dapat melindungi produk sampai umur simpan yang diinginkan. Nah, jadi diharapkan dengan kemasan yang kita gunakan itu bisa melindungi produk sampai masa expired date-nya. Jangan sampai nanti belum masa expired date, tiba-tiba si produknya menyusut, gitu loh. Atau si packagingnya bisa juga jadi retak, pecah, gitu ya. Itu tadi kita harus uji kompatibilitas. Nah. Kemudian pemastian mutu. Ini juga perlu dilakukan untuk semua bahan baku maupun bahan kemas. Jadi bahan baku yang datang kita periksa oleh QC, rilis QC, barulah bisa digunakan. Begitupun bahan kemas. Nah, uji stabilitas dan kompatibilitas juga itu harus dilakukan pada saat kita melakukan trial formula, begitu. Dan uji mikrobiologi ini dilakukan terhadap bahan baku maupun produk jadinya. Finish produknya. Iya, finish produk. Ya, keharusan banget itu. Betul, itu bukan saja di finish produk, Pak Arif. Bisa juga di bahan baku. Jadi spesifikasinya kita tambahkan lagi nih, terutama untuk bahan baku yang ekstrak. Ekstrak kan kayaknya natural, rentan sekali terjadi. Nah, nanti jangan-jangan dengan masa simpan segini sudah terjadi pertumbuhan mikroba atau bagaimana. Jadi kita harus rutin memeriksa mikrobiologinya begitu. Kemudian uji keamanan. Uji keamanan juga biasanya untuk beberapa produk memang ya, misalnya yang ada uji dermatologinya atau apanya, kita biasanya suka ujikan ke pihak ketiga begitu ya Pak Arif ya kadang. Nah, kemudian uji efikasinya juga itu perlu kita lakukan. Misalnya kita mau memasarkan produk skincare gitu ya, kita ada klaimnya nih, misalnya SPF 50 gitu ya Pak Arif ya, plus. Itu kan harus diujikan, benar nggak sih efikasinya, benar nggak sih SPF-nya secara in vivo. Itu juga kita kadang berdasarkan permintaan kadang ya Pak Arif ya, kalau dari beberapa request ya Bu Reni ya. Jadi kita lakukan di pihak ketiga kalau uji efikasi untuk in vivo SPF gitu. Nah, sebenarnya rangkaian tadi itu ujung-ujungnya adalah proses produksinya gitu. Jadi proses produksinya itu adalah benar-benar yang harus dijaga untuk menjamin bahwa si produk skincare itu berkualitas nantinya ketika dipasarkan. Nah, itu proses produksi itu adalah rangkaian kegiatan mulai dari proses pengolahan sampai dengan pengemasan sampai dengan produk jadi. Itu yang namanya proses produksi. Nah, proses pengolahan sendiri itu adalah bagian dari siklus produksi yang dimulai dari persiapan penimbang bahan baku sampai dengan menjadi produk ruahan. Sedangkan pengemasan itu adalah siklus dari produksi yang dilakukan terhadap produk ruahan menjadi produk jadi. Jadi
Jadi ada dua proses di sini gitu. Nah, jadi untuk proses pengolahan sendiri, raw materialnya itu persiapannya ya harus benar disimpan dengan baik. Terus kemudian pada saat kita mau menimbang ke produksi, pastikan wadahnya harus bersih sebelum masuk ke dalam ruang produksi. Nah, menimbangnya juga harus sesuai apa yang diminta, itulah yang ditimbang begitu dan disaksikan oleh penimbang lainnya. Kemudian pada saat proses itu juga harus mengikuti aturan-aturan dari CPKB gitu. Misalnya ada sanitasi dan hygiene. Nah, sanitasinya sudah belum dilakukan baik terhadap ruangannya, operatornya maupun alat-alatnya begitu. Dan prosedur kerjanya juga harus sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan di produksi gitu. Nah, setelah jadi itu kan menjadi proses mixingnya harus sesuai dengan prosedur. Kemudian jadilah produk ruahan disimpan dalam bulk storage itu, ruangannya juga harus terkontrol suhunya, kelembapannya, bahkan tempatnya juga harus ada proses sanitasinya segala. Nah, kemudian dilanjut dengan proses pengemasan. Nah, pengemasan itu adalah filling dan packing. Nah, pada saat filling dan packing ini juga tadi diproses juga tidak boleh dilakukan proses dua produk dalam suatu ruangan yang sama gitu loh. Itu untuk mencegah kontaminasi juga, takut tertukar bahan bakunya gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu kan kita jadi lakukan rework. Nah, itu kan biaya juga ya Pak Arif. Nah, lagi-lagi kita tidak menghemat begitu. Ya, ini kita kan bicara modal kecil ya Pak. Jadi kita tuh harus benar-benar efektif dan efisien, betul. Dan begitu pula pada saat filling dan packing itu tidak boleh juga loh ada dua produk dalam suatu ruangan yang sama tanpa penyekatan begitu. Bisa dilakukan, misalnya ruangannya besar, tapi dengan sekat yang jelas gitu. Nah, misalnya takutnya tertukar botolnya gitu. Jadi itu lagi nanti kita harus rework lagi, kerja lagi. Jadi kan, perbaikan lagi. Jadi kita benar-benar harus menjaga keefisienan dan keefektifan dalam proses produksi. Nah, terakhir itu barulah kita delivery itu ke gudang dalam penyimpanan siap dipasarkan begitu. Nah, kalau untuk di kitanya sendiri kita harus ada pertinggalnya gitu loh Pak Arif, Bu Reni. Iya, jadi kita ambil itu ya produk jadinya dalam kemasannya, dalam dusnya lengkap. Itu tujuannya untuk memonitoring. Bagaimana sih nih nasib si produk ini di luar gitu loh. Jadi kita bisa kontrol secara kontinu gitu. Kemudian kita monitoring juga bagaimana kondisinya. Kita sediakan tempat juga biasanya itu di QC gitu. Sampai pada akhirnya produk tersebut digunakan begitu. Seperti itu proses produksinya. Jadi kalau tadi kita lihat prosesnya panjang sekali ya Pak Arif ya. Kadang kita kan kadang kita juga tentunya bukan hal yang mudah loh buat melakukan itu gitu ya Pak ya. Kan harus dimulai tadi panjang banget ya kegiatannya dari formulasi, kemudian penyiapan bahan baku, bahan kemas, mutu, kemudian proses produksi. Nah, itu kan dengan tujuan untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan spesifikasinya, memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatannya. Nah, kalau lihat itu kayaknya kan membutuhkan waktu ya Pak, waktu yang sangat lama, biaya juga yang tidak sedikit ya Pak. Nah, kayaknya Maklon itu merupakan solusi terbaik dalam menjalankan bisnis dengan modal kecil untuk dapat menghasilkan skincare yang berkualitas. Biasanya ke ini ya Pak, ke JKI. Nah, mungkin Pak Arif nanti bisa membantu mewujudkan keinginan Bapak Ibu ya yang mau mempunyai brand sendiri. Saya rasa demikian. Terima kasih Bu Reni, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bu Santi atas materinya yang sangat edukatif dan bermanfaat buat kita semua gitu. Jadi untuk produk skincare berkualitas itu membutuhkan proses yang cukup panjang, mulai dari pemilihan bahan baku, bahan kemas, hingga proses produksinya dan bisa sampai ke tangan Bapak Ibu dengan baik gitu. Nah, untuk kali ini sesi materi sudah selesai dan kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk para peserta boleh mengajukan beberapa pertanyaan lewat chat box yang ada di layar Anda. Dan sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin cukup banyak, tapi waktunya terbatas, jadi saya akan pilih beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Mario Alfriski. Untuk Bapak Arif,
begini Pak, untuk skala medium dengan modal 100 juta sampai dengan 500 juta, apakah sudah include dengan modal kerja atau product inventory dan marketing activity-nya? Kira-kira berapa persen komposisi untuk belanja produk dan untuk biaya marketing gitu Pak? Apakah JKI bisa membantu pemasarannya untuk biaya tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mario ya atas pertanyaannya. Jadi ketika kita mempunyai satu capital katakanlah yang maksimal 500 juta seperti itu, apa sih yang bisa kita buat? Apa sih yang bisa kita lakukan dengan sejumlah tersebut? Dengan sejumlah 500 juta kita bisa mengkreasikan ya cukup banyak produk lah ya. Jadi kita mau membuat seri untuk yang produk. Kalau sekarang kan modelnya paket ya Bu, paket milk, paket fluid seperti itu. Let's say di JKSD kan memang ada paket yang sekaligus seperti itu ya, bukan hanya produknya tapi juga sekalian support untuk aktivitas marketing, terutama yang ada di digital marketing. Bukan hanya itu, nanti ada terkait dengan foto produknya, kemudian video pada saat produksi, kemudian motion graphic pada saat kita membuat ads, kemudian apa namanya, konten dari sosial media yang kita miliki. Kalau memang nanti memerlukan website pun juga kita bisa lakukan seperti itu. Nah, kembali lagi ke angka yang tadi disebutkan oleh Pak Mario seperti itu, kita bisa menyiapkan paling enggak mungkin sekitar 2.000 paket seperti itu. Kalau kita bicara paket ya, per item dengan packaging yang mungkin dia yang nggak terlalu mahal banget lah ya, tapi masih cukup representatif seperti itu. Kemudian kalau kita bicara kita memerlukan tempat untuk representative office, itu pun juga bisa dilakukan ya, karena let's say untuk ruko ataupun apa kan per tahun mungkin kisarannya ya 70 ataupun berapa per tahun. Jadi artinya kalau bisa sih kita exclude-kan lah terkait dengan hal-hal teknis seperti itu ya. Sewa ruko, kemudian perlengkapan mulai dari PC dan seterusnya itu kita exclude-kan. Jadi kita memang fokus untuk produknya dengan 500 juta produk untuk produk dan marketing. Kita masih cukup luasa lah ya, mengalokasikan sejumlah tertentu untuk digital marketing, ini untuk micro influencer, ini untuk aktivitas kita branding dan seterusnya seperti itu. Jadi sangat terbuka, dan nanti kalau Pak Mario berkenan nanti kita akan coba buatkan apa namanya semacam simulasinya ya, sehingga akan lebih mendapatkan informasi secara detail. Betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Dan mungkin kira-kira ada pertanyaan lagi dari Ibu Riani, apakah produk skincare yang cocok untuk pebisnis pemula begitu Pak? Kira-kira apakah mulai dari skincare produk hanya di cleansing seperti yang Ibu Santi sampaikan atau bagaimana begitu? Saya coba jawab ya Bu. Jadi tergantung juga dari belief kita. Jadi kita melakukan riset misalnya ya. Kita menemukan satu opportunity di sana, misalnya sensitive serum seperti itu. Jadi sensitive serum ini kita positioningkan untuk mereka para pasien yang istilahnya ingin beralih sama ini menggunakan produk ingin beralih ke produk B. Nah, si sensitive serum ini adalah sebagai terapi pada saat dia sebelum berpindah ke produk series yang kita miliki, seperti dengan tujuan supaya kulit kita beradaptasi ataupun kasarnya mungkin detox seperti itulah ya, mengeluarkan mungkin selama ini ada kandungan yang kurang baik di dalam lapisan kulit kita, kemudian dikeluarkan dan sekaligus juga beradaptasi sebelum untuk menerima ataupun mengkondisikan dengan paket yang baru seperti itu. Misalnya kita bisa mulai dari itu, kita keluarkan untuk yang sensitive serum, let's say seperti itu, kemudian nanti baru mengikuti yang lain. Nah itu pada saat serum ataupun produk yang memang kita unggulkan, ternyata betul-betul bisa diterima dengan baik oleh customer, biasanya customer sendirinya akan menanyakan item produk yang lain. Punya nggak untuk produk paketnya? Punya nggak untuk yang produk bodinya, punya nggak produk untuk hairnya dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Jadi
mungkin di awal kalau kita masih belum begitu yakin, belum begitu pede dengan produk yang paket, satuan aja dulu. Satuan dulu, setelah itu baru Bisa berkembang. kita ya masuk ke item penambahan akan lebih mudah. Setelah Ya. kita melihat marketnya gitu ya Pak. Iya, Sarah. betul. Baik. Nah, mungkin ada yang masih ragu juga nih Pak, yaitu Ibu Michelle Angelia, yaitu dengan produk skincare yang sudah banyak di pasaran, apakah masih ada share peluang pembagian untuk brand yang baru, begitu Pak? Iya, tadi dalam materi yang saya sampaikan, kalau kita mau dalam tanda kutip ya menguasai Jawa Barat saja, Jawa Barat dengan 30 juta plus penduduknya itu adalah satu angka yang sangat luar biasa besar. Kita mendapatkan 1% aja udah luar biasa, itu hanya satu provinsi. Cakupan kita adalah seluruh wilayah Indonesia ya, dengan sarana ataupun dengan dibantu sekarang lebih mudah semuanya digital, serba digital seperti itu mengakses ratusan juta masyarakat Indonesia itu sangat mudah. Jadi peluang itu sangat-sangatlah terbuka. Saya berasa sekarang misalnya kita mempunyai satu KPI selama 3 bulan pertama itu kita hanya menjual 1.000 paket aja dulu deh. Nah 1.000 paket itu kita mau fraksi di bulan pertama mungkin dari 300, bulan kedua nanti meningkat menjadi 500, bulan ketiga mungkin nanti menjadi 600 dan seterusnya. Dengan ya otomatis kita harus melakukan breakdown dari masing-masing aktivitas yang kita lakukan. Strategi marketing terutama yang misalnya nanti tim A yang handle terkait dengan kesiapan produk. Kalau misalnya kita full dengan digital, maka kita harus memikirkan bagaimana membangun awareness edukasinya, kemudian dari sisi misalnya medical expertise-nya juga, kemudian dari sisi informasi, profil dari produk itu sendiri, konsep dari produk itu sendiri, uniqueness-nya juga apa, sehingga betul-betul bisa berbeda dibandingkan dengan yang skincare yang banyak di lapangan seperti itu, dan customer pun juga akhirnya tertarik dan melakukan keputusan pembelian seperti itu. Jadi butuh unique selling point untuk brand identity-nya ya Pak sebagai pemula, gitu, sehingga bisa memberikan gambaran tersendiri bagi konsumen. Iya. Baik. Terima kasih Pak Arif. Lalu selanjutnya untuk Bapak Erlangga, yaitu mengenai digital marketing. Dalam digital pertanyaan dari Bapak Mario, yaitu dalam digital marketing apakah bisa kita set KPI-nya adalah conversion to sales, gitu, dan media placement apa yang cocok seperti influencer, sosial media, Google Ads. Nah itu kira-kira bagaimana Pak? Apakah bisa menjadi sales langsung? Berbicara mengenai conversion berarti ya Mbak ya? Conversion to sales ya? Oke. Awal ketika produk kita rilis atau produk kita perkenalkan di pasaran, itu memungkinkan kita bisa langsung menjual, tapi tidak menggantungkan hal itu atau tidak berekspektasi lebih, karena yang akan kita kejar katakanlah misalnya di 3 bulan atau 6 bulan awal, itu yang akan kita kejar adalah mengenai product awareness-nya. Oke. Dan dari digital marketing sendiri itu sebenarnya kita sudah bisa, asalkan modal kita sudah besar di awal. Jadi di digital marketing sendiri itu ada yang disebut namanya metode 3H, yaitu hero, hook, sama hygiene. Oke. Nah, biasanya banyak brand-brand besar ketika mereka sudah launching produk, mereka ini pasti menggunakan yang namanya content hero. Content hero itu adalah dia membuat suatu kampanye yang dimana itu kampanye itu viral, sudah besar langsung gede, besar-besaran, dan dimana pasti orang tergerak untuk langsung membeli seperti itu. Nah betul, awareness langsung meningkat. Jadi tergantung dari sebenarnya memang dari budget kita. Jadi digital ini itu adalah seperti yang saya katakan tadi, fleksibel. Apakah kita ingin memulai dari budget yang kecil dulu atau kita langsung memulai dengan budget yang besar. Semuanya itu nanti akan punya tetap di tujuan awalnya tujuan akhirnya adalah sales sendiri seperti itu. Jadi tergantung dari budget dan berapa lama sih prosesnya seperti itu. Terima kasih Pak Erlangga. Nah, mungkin
dari beberapa banyak pertanyaan Pak juga mungkin untuk di JKI sendiri, apakah MOQ pertamanya berapa begitu Pak? Apakah Mas dengan quantity yang kecil, meskipun tadi kita sudah sampaikan melalui skala gitu ya Pak, scale-nya. Kalau untuk MOQ sendiri nanti kita bisa kondisikan ya. Kita akan melihat bagaimana volume dari produk yang dimaksud, apakah dia dalam bentuk cleanser, dalam bentuk krim, atau dalam bentuk serum seperti yang jelas. Kita fleksibel dalam membantu Bapak Ibu, nggak usah khawatir nanti dengan quantity yang langsung besar ataupun apa, enggak. Kita nanti akan cukup fleksibel ya, tapi sesuai dengan ketentuan dari regulatori. Ya. Baik, terima kasih Pak Arief. Dan untuk produk sendiri ada untuk Ibu Santi ada pertanyaan melalui Ibu Dharma Lipin, yaitu bagaimana dengan produk kosmetik tanpa bahan sintetis kimia Ibu? Mungkin konsep organik seperti itu. Ya, oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau yang untuk organik memang kita sedang mengembangkan ke arah situ juga. Jadi tadi kan dari kosmetik itu ada komposisinya ya, ada bahan aktifnya, ada bahan fungsionalnya, preservatif, pewarna, dan juga pengawet. Nah, yang maksudnya organik kan semua bahan itu jadi ya, itu natural gitu kan organik. Nah mungkin kalau untuk bahan aktif itu udah banyak. Nah, permasalahannya tuh di bahan fungsional. Nah, bahan fungsional itu kan tadi ada emulsifier. Nah, kita bisa tuh mencari emulsifier yang natural dan dia juga mempunyai fungsi sebagai misalnya moisturizer. Itu udah banyak juga. Kita sudah mengembangkan ke arah situ. Kemudian juga emoliennya kita juga cari yang natural juga, dan preservatifnya juga sudah banyak digunakan yang natural gitu. Misalnya kita nggak mau lagi nih pakai paraben atau nggak mau lagi pakai golongan alkohol, penoksietanol. Kita biasanya yang aman itu misalnya dehydroacetic acid gitu, DHA atau nah itu kan yang lebih mild gitu. Tapi tidak mungkin kalau tidak pakai preservatif gitu. Atau bisa juga kita tambahkan dengan misalnya emolien yang bersifat natural yang bisa membooster si preservatif tersebut. Jadi kemungkinan itu bisa dilakukan asalkan kita mencari bahan baku yang memenuhi spesifikasi tersebut. Begitu Bu Reni. Berarti tetap dengan sesuai kualitas dan konsepnya seperti itu ya Bu ya? Iya, dan kita memang sedang mengarahkan ke situ, kita mau ke organik semua gitu. Dan itu memang sedang konsep yang lagi ngehits ya di sini. Betul. Ya. Betul. Kayak gitu. Terima kasih Bu Santi. Lalu kira-kira ada pertanyaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk development produk dari awal hingga jadi finish good Bu? Nah, jadi bicaranya di R&D-nya aja atau ke mungkin plus marketingnya gitu? Dari R&D-nya nanti bisa dibantu oleh Pak Arief untuk hingga jadi finish good gitu. Kalau dari R&D itu biasanya kami kan menerima forum permintaan itu dari marketing. Nah, kita lihat lagi apakah produk ini si customer misalnya membawa benchmark misalnya, itu kan berarti kita harus menelaah ya bahan bakunya apa, bahan aktifnya apa, teksturnya bagaimana. Berarti kan maksudnya si customer itu pengen banget supaya produknya dia bisa sama, minimal sama. Nah itu mungkin bagi kami di R&D membutuhkan waktu yang tidak sama dengan yang biasa-biasa aja, misalnya produk standar kayak gitu. Apalagi kalau benchmarknya memang agak sulit gitu ya. Nah, tapi kami sudah menetapkan waktu untuk yang biasa-biasa saja dari R&D sendiri itu 3 hari, itu paling lama. Tapi kalau yang agak susah itu mungkin kami menetapkan waktu paling lama 10 hari, tapi tidak pernah sih, paling 7 hari kita udah selesai ya Pak ya gitu kan. Nah kembali lagi dari feedbacknya si customer itu bagaimana, jadi kan nanti ada feedback ke R&D, nah itu kita benarkan lagi, jadi itu waktunya terus berjalan seperti itu, tapi dari R&D-nya juga berusaha untuk menyesuaikan dengan keinginan si customer itu dari awal gitu, supaya tidak terjadi retrial tadi, seperti itu Bu Reni. Baik, terima kasih Bu Santi. Jadi ada beberapa yang memang perlu diperhatikan, yaitu dari awal sudah dibicarakan konsepnya begitu ya Bu. Jadi sehingga kita bisa mengefisiensikan waktu dan betul Bu Reni. Seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir untuk Bapak Erlangga, yaitu dari Ibu Janel, ya setelah promosi dapat konsumen baru tapi tidak untuk long term, hanya beberapa saat. Nah, kira-kira evaluasi apa yang bisa dilakukan gitu Pak? Oke, ini kembali lagi mengenai yang tadi saya sebutkan, ada poin adalah remarketing. Jadi contoh misalnya
produk kita sebenarnya memang sudah bagus, sudah dan murah dan memang sudah berkualitas lah gitu. Lalu customer mungkin sudah kita ambil, sudah kita grab mengenai dengan kampanye yang sebelumnya, tapi kok dia tidak melakukan pembelian ya? Nah dari situlah repurchase. Bagaimana? Nah di situ kita mengandalkan yang tadi namanya remarketing. Jadi kita akan mengingatkan dia kembali nih, ya kita lagi ada promo nih, lagi ada misalnya spesial buy one get one atau segala macam, itu nanti tergantung dari program-program marketing juga. Di sini tugasnya kita sebagai digital marketing adalah untuk mensupport program-program ini seperti itu agar sampai ke si konsumen tadi seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti memang ada beberapa evaluasi yang nanti bisa dilakukan misalnya dengan retail ataupun WA atau seperti itu ya. Atau sekalipun misalnya kita sudah menangkap nih customer ketika misalnya kita menjalankan ads, tapi mereka masih belum ada consideration untuk membeli produk kita. Di situ kita juga bisa menggunakan remarketing. Jadi kita akan hantui mereka terus untuk mereka mau membeli produk kita seperti itu. Jadi tidak hanya awareness tapi bisa menunjukkan. Betul. Baik, terima kasih. Oke. Untuk seluruh pertanyaan yang terpilih sudah dijawab oleh para pembicara dan sesi tanya jawab kita close. Terima kasih kepada para pembicara, pertama Bapak Arief, Pak Erlangga, dan Ibu Indira Santi atas waktu dan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum mengakhiri acara, saya ingin mengingatkan kembali bahwa seluruh peserta berhak untuk mendapatkan voucher belanja senilai Rp50.000 dari Terra Natura dan Amarantin dengan cara memfollow Instagram @amarantinindonesia, @amarantinofficial, @terranatura.official, dan @juarakreatif.id. Lalu bisa di screenshot dan mengirimkan bukti screenshot tersebut ke DM masing-masing Instagram. Oke, tidak terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara dan acara webinar Cosmobuild bersama PT Juara Kreatif Indonesia dan Immortal Group telah selesai. Jangan lupa untuk cek akun Instagram @cosmobuild-indonesia dan @immortal.id.official untuk informasi mengenai webinar yang gak kalah seru nantinya. Baik, jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kembali ataupun didiskusikan lebih lanjut, kita bisa berdiskusi melalui WA ataupun online dari Customer Service Juara Kreatif Indonesia dan yang tertera di layar kaca. Dan kemudian untuk dari Customer Service DKI seperti itu, oke, sudah tertera dan nantinya kita akan bahas ataupun diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk acara saya kembalikan pada MC. Terima kasih Ibu Reni. Sebelum kami mengakhiri webinar hari ini, kami mohon kesediaan seluruh peserta untuk dapat mengisi polling yang akan kami tampilkan pada layar Anda. Polling pertanyaannya adalah sebagai berikut. 1. Menurut Anda, apakah webinar ini memberikan informasi dan manfaat untuk Anda? 2. Menurut Anda, apakah informasi yang disampaikan oleh pembicara sudah sesuai dengan tema webinar? 3. Jika kami menyelenggarakan webinar berikutnya, apakah Anda akan berpartisipasi kembali? Terima kasih kepada peserta yang telah mengisi polling. Kami informasikan kepada seluruh peserta, jangan lupa follow sosial media kami untuk mengetahui update terbaru dari industri kecantikan di Cosmo Beauty Indonesia Instagram, @cosmobeautyindonesia, Facebook, Cosmo Beauty Indonesia, TikTok, @cosmobeauty_id, website www.cosmobeautyasia.com/Indonesia/, YouTube Cosmo Beauty Indonesia. Serta follow juga PT Juara Kreatif Indonesia di Instagramnya yaitu @juarakreatif.id dan juga PT Immortal Cosmedica Indonesia, Instagram @immortal.id.official dan website
www.immortal.co.id. Untuk informasi lebih lanjut, Anda juga dapat menghubungi customer service PT Juara Kreatif Indonesia pada nomor dan email yang tertera pada layar Anda. Demikian webinar hari ini telah usai. Terima kasih kepada moderator dan para pembicara yang telah memberikan informasi pada webinar hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa lagi di webinar mendatang. Stay safe and healthy.